Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendidikan dan perubahan sosial dengan anggota kelompok Asmah Rohmah Fatul Fauziah dengan NIM 201190040, Asnawi Ridwan dengan NIM 201190042, Binti Rohmatul Solihah dengan NIM 201190047, Cindy Arista Dewati dengan NIM 201190050, dan Desi Nur Safitri dengan NIM 201190054. Selamat menyaksikan, teman-teman. Materi yang pertama yaitu pengertian dari perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial menurut Sumarjan dan Davis yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dalam definisi lain, bahwasanya perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakatnya yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru atau berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perubahan sosial. Untuk yang pertama yaitu tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat laun maupun cepat. Untuk yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga lain. Untuk yang ketiga yaitu perubahan yang berlangsung sangat cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian atau adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai yang baru. Untuk yang keempat yaitu suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spiritual saja karena keadaannya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. Selanjutnya adalah proses perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur budaya yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan sebagainya dari individu ke individu lainnya. Dari suatu golongan ke golongan lainnya dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dibedakan menjadi dua, yakni difusi intermasyarakat dan difusi antar masyarakat. Difusi intermasyarakat merupakan difusi unsur kebudayaan antar individu atau golongan dalam suatu masyarakat. Sedangkan difusi antar masyarakat adalah difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua adalah akulturasi. Dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Yang ketiga, asimilasi. Dapat diartikan sebagai proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama, dan kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru, yang berbeda dengan aslinya. Yang keempat adalah akomodasi. Dengan demikian, akomodasi merupakan suatu keadaan yang menunjuk didapatinya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial antara perorangan dan kelompok-kelompok orang sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah faktor memperlancar dan menghambat perubahan sosial. Yang pertama, faktor memperlancar perubahan sosial.
Pertama, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju. Keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kelima, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat. Keenam, penduduk yang heterogen. Ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Kedelapan, orientasi ke masa depan. Sembilan, nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk perbaikan hidup. Faktor menghambat perubahan sosial, yakni yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ketiga, sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Keempat, adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat. Keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, terutama yang berasal dari barat. Ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan, adat dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan sosial. Strategi perubahan sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama fasilitatif, yang kedua persuasif, yang ketiga reduktif, yang keempat kekuasaan, yang kelima kekerasan, yang keenam non-kekerasan. Yang pertama, fasilitatif. Fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas, sumber daya, informasi, dan konsultasi. Yang kedua yaitu persuasif, membujuk masyarakat untuk melakukan perubahan yang lebih melibatkan perasaan. Yang ketiga yaitu reduktif. Reduktif adalah penciptaan perubahan melalui program terstruktur dan pelatihan terhadap kelompok sasaran. Yang keempat yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah melakukan perubahan dengan cara paksaan atau ancaman, efektif untuk kelompok yang mempunyai komitmen rendah terhadap perubahan. Yang kelima yaitu kekerasan. Dalam strategi kekerasan harus diposisikan sebagai strategi alternatif terakhir ketika strategi lain tidak mampu mempengaruhi perubahan tertentu. Yang keenam yaitu non-kekerasan. Strategi ini dapat dicapai dengan jalan musyawarah, kritik, persuasif, dan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial adalah seorang individu atau sebuah tim yang bekerja sama untuk mempengaruhi masyarakat atau klien lainnya, baik secara internal maupun eksternal, untuk melakukan suatu perubahan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tugas agen perubahan sosial. Yang pertama yaitu menciptakan keinginan perubahan di dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien lainnya. Yang ketiga yaitu menjalin dan membina hubungan dalam rangka melakukan perubahan. Yang keempat yaitu mendiagnosa perubahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu melaksanakan perubahan atau menerjemahkan keinginan perubahan menjadi suatu tindakan yang nyata. Dan yang keenam yaitu menjaga kestabilan perubahan. Selanjutnya yaitu pendidikan mempengaruhi terhadap perubahan sosial. Yang pertama yaitu berpikir kritis dan inovatif. Yang kedua yaitu mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Yang ketiga yaitu sistem pelaksanaan masyarakat yang terbuka. Yang keempat yaitu orientasi masa depan. Selanjutnya yaitu dampak dari perubahan sosial mempengaruhi terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif. Sisi positif dari sebuah perubahan sosial bagi pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial.
pengaruh perubahan sosial yang lainnya terhadap pendidikan adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, pendidikan juga mengalami perubahan. Dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial mempengaruhi terhadap pendidikan, yaitu dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.